Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Saudara, kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam satu hari ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 44, ayatnya yang ke-21, demikianlah bunyi firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara, kita selalu menyimpan foto-foto peristiwa-peristiwa yang telah lampau. Apakah kita simpan di dalam Facebook, di dalam Instagram, atau di dalam dokumen-dokumen pribadi kita. Tentu tujuannya adalah untuk mengingat kembali setiap peristiwa yang telah pernah kita lalui. Saudara, tokoh sejarah Indonesia pernah berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang mengingat sejarahnya, yang mengingat masa lalunya. Karena kita hidup hari ini, ditentukan juga sejarah kita pada waktu yang lampau. Saudara yang kekasih, firman Tuhan juga pada saat ini berbicara kepada kita. Di kitab Yesaya pasal 44 ayat 21 ini dimulai dengan kata ingatlah. Yesaya mengingatkan bangsa Israel supaya mereka mengingat. Apakah yang mau diingat? Yaitu tentang Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan yang telah membentuk mereka. Mulai dari Mesir, walaupun di Mesir mereka mengalami satu tekanan karena mereka di sana diperbudak oleh bangsa Mesir, tetapi Tuhan membentuk mereka di sana menjadi sebuah bangsa yang besar. Kemudian mereka dituntun keluar dari Mesir, berjalan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Di sana ada banyak berkat-berkat yang mereka lihat. Dan di gurun pasir selama 40 tahun juga Tuhan membentuk mereka. Dan Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Allah yang maha kuasa, gagah perkasa, Allah yang melindungi, Allah yang menjagai, Allah yang begitu mengasihi mereka. Dan dikatakan oleh Yesaya di sini bahwa Allah tidak pernah melupakan bangsa itu, kendati pun bangsa itu saudara hidup di dalam jatuh bangun secara iman. Sebentar mereka memuji Tuhan, tetapi sebentar lagi mereka bisa saja menyembah dewa-dewa yang dibentuk oleh manusia. Kalau kita baca perikop Yesaya pasal 44 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 20, di sana berisi tentang bagaimana gambaran di mana Yesaya menggambarkan umat itu yang masih gemar untuk menyembah patung, menyembah dewa,
Walaupun patung itu tidak bisa melihat, walaupun patung itu tidak bisa merasa, tidak bisa terlibat di dalam kehidupan manusia, tetapi bangsa itu masih gemar untuk menyembahnya. Nah, ini yang diingatkan oleh Yesaya kepada bangsa itu, supaya ingatlah bahwa Tuhan yang telah membentuk mereka, bahwa Tuhan yang telah mengangkat mereka menjadi hamba-Nya yang begitu dicintai dan dikasihi adalah Tuhan yang baik. Ingatlah, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan. Kendati pun bangsa itu kadang-kadang tidak setia kepada Tuhan. Kadang-kadang mereka melakukan apa yang melukai hati Tuhan. Tetapi ingatlah kepada Tuhan yang setia menantikan mereka untuk datang kembali ke jalan yang benar. Saudara, pernyataan ini juga berkumandang untuk kita pada saat ini. Betapapun kita diajak, diingatkan kembali bahwa pun kita adalah umat yang dibentuk oleh Tuhan. Sejak dari dalam kandungan ibu kita, kita telah dibentuk oleh-Nya. Kemudian kita dilahirkan, dan setiap proses kehidupan kita itu adalah sebagai sarana Tuhan membentuk kita, membentuk hati dan pikiran kita menjadi orang-orang yang beriman. Demikian Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa kita adalah sarana untuk membentuk kita menjadi manusia yang lebih bermartabat, menjadi manusia yang mengenal dosa dan menjadi manusia yang diampuni. Sehingga manusia yang telah diampuni itu adalah manusia yang dapat hidup dengan sukacita. Karena hidup manusia itu bukan di bumi ini saja, tetapi hidup manusia itu adalah di dalam kehidupan yang akan datang. Dan kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak melupakan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, Tuhan tetap mengingat kita. Kalaupun hari-hari ini saudara kita sedang mengalami hal-hal yang pahit, kita sedang mengalami bahwa sepertinya Tuhan meninggalkan kita, sepertinya Tuhan telah melupakan kita karena banyaknya tekanan-tekanan, banyaknya himpitan, ada banyak doa-doa yang belum terjawab, ada banyak pergumulan-pergumulan kita. Ingatlah, firman Tuhan juga mengingatkan kita hari ini. Tuhan tidak akan melupakan umat yang dikasihinya dan dicintainya. Kalau Dia sendiri mau datang ke tengah-tengah dunia ini mengampuni dosa manusia. Apalagi saudara, kalau hari-hari ini kita mengalami banyak kesulitan, Tuhan tetap mengingat kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap berseru kepada-Nya. Yang Tuhan inginkan adalah kita tetap setia kepada-Nya, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi hanya percaya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam nama itu ada keselamatan, di dalam nama itu ada sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami sangat bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi yang terus menerus bersama dengan kami, yang membentuk kami dan tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan kami dengan firman yang begitu indah di tengah-tengah jemaat-Mu. Demikian kami penuh dengan keyakinan berjalan di tengah-tengah dunia ini, karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Apapun keadaannya pada saat ini, walaupun kami berada di zona yang tidak aman, tetapi kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Berkati jemaat-Mu yang hari ini sedang melakukan berbagai aktivitas, Tuhan pelihara dengan kasih setia-Mu, dan Tuhan yang membimbing. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kalau ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Anak-anak kami dari tingkat SD sampai kuliah, Tuhan peliharakan mereka dalam mengejar ilmu. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan bukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Mereka juga yang akan mengikuti berbagai ujian-ujian dalam mencari pekerjaan. Biarlah firman Tuhan menguatkan mereka lewat hari ini, bahwasanya Tuhan terus menyertai dan mengingat mereka, tidak melupakan mereka dalam proses-proses kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Tiap rumah tangga kiranya dipelihara dan dijagai oleh Tuhan, diberikan roh damai sejahtera
kasih setia dan pengertian. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat kita beraktivitas, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.